Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam serta atas rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan luangkanlah waktu untuk ibu. Ibu, satu kata berbu makna. Ibu, sosok paling kuat yang pernah ada. Ia adalah sosok yang paling mencintai kita dan rela berkorban untuk kita. Di saat kita sedang terpuruk, maka ibu akan menjadi sandaran ternyaman untuk kita berkeluh kesah. Doa-doanya mengaung di arsy-Nya tak henti-henti setiap waktunya. Seperti yang selalu dikatakan, doa ibu menyertaimu. Tanpa adanya ibu, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Perjuangan beliau dalam mengandung kita selama 9 bulan sangatlah besar. Seperti yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa filuhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dalam Islam, tingginya kedudukan ibu telah ditegaskan dari berbagai hal. Islam menegaskan wasiat tentang ibu diiringi dengan wasiat untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Padahal seperti yang kita tahu, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia di dunia yang fana ini. Ini menjadikan kedudukan berbakti kepada orang tua urgensinya berada setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menjadikan berbakti kepada ibu sebagai prinsip kebajikan yang utama dan salah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Islam memposisikan hak seseorang ibu lebih kuat daripada hak ayah karena kesulitan yang ibu alami selama kehamilan, persalinan, menyusui hingga mengasuh kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhumma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar tentang tingginya kedudukan ibu dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi, An Abi
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulu illa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqan nasi bihusni sahabati qalla ummuk qalla summaman qalla ummuk qalla summaman qalla ummuk qalla summaman qalla abuk. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Setelah itu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, apabila seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, khususnya adalah seorang ibu, maka ia juga tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti arti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini. Ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Birrul walidain, yaitu perbuatan baik anak terhadap kedua orang tuanya sebagai bentuk kebaktian sehingga kedua orang tua mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk ibu ataupun kedua orang tua juga merupakan bentuk dari berbakti. Sebagaimana ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, kemudian menyusui lalu mengasuh kita dari kecil hingga sekarang, yang pertama kali mengajarkan kita hingga menjadi anak yang soleh-solehah. Semua itu dilakukan oleh ibu ataupun kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hendaklah kita berbuat baik pada ibu dan ayah. Berbuat baik yang dilakukan dengan lapang dalam kebaikan, ihsan kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat untuk mengharapkan ridhonya. Luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikan itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Demikian ceramah singkat yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ini mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.